SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para ummahat, para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di sore ini kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kaki kita menuju salah satu taman dari taman-taman surga dunia, menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dalam rangka untuk menuntut ilmu agama yang merupakan kebutuhan pokok kita. Oleh karenanya, kita semuanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji ilmu agama agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu, ngaji ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Apapun status kita, apapun gelar kita, apapun profesi kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, kita harus ngaji ilmu agama. Kita tidak boleh bodoh tentang ilmu agama. Agar apa? Agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Karena kita diciptakan di dunia ini adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas lillahi jalla wa ala, dan yang kedua adalah ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah kalau kita tidak ngaji ilmu agama. Ya. Disinilah pentingnya bagi kita untuk belajar ilmu agama. Tidak ada bedanya antara pria dan wanita. Walaupun di dalam hadis tadi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tapi perlu diketahui bahwa dalam ilmu bahasa Arab, lafaz muslim itu sudah mencakup muslimah. Makanya para ulama mengatakan al-khitabu lirrijal, khitabun linnisa. Ya, perintah larangan untuk laki-laki itu juga mencakup untuk perempuan, kecuali apabila ada dalil yang membedakan antara keduanya. Sebab Nabi bersabda, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu adalah saudaranya ya kaum laki-laki. Ya, sekalipun perlu diingatkan bahwa tambahan dalam hadis tersebut, dalam sebagian ya omongan orang biasanya ada tambahan wa muslimatin. Tambahan wa muslimatin tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Itu buatan orang, tambahan dari orang. Seperti disebutkan oleh As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Maqasidul Hasanah. Tidak ada tambahan, tapi maknanya benar bahwa wanita juga wajib untuk ngaji ilmu agama. Ya, karena wanita juga diperintahkan oleh Allah untuk beribadah.
Wanita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Dan tidak mungkin seorang wanita beribadah dengan benar kecuali apabila didasari dengan ilmu. Makanya kita lihat wanita-wanita salaf dahulu, mereka sangat bersemangat mengaji ilmu agama. Bahkan kalau kita baca hadis-hadis Nabi itu, sering para wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang ilmu agama. Sampai dibukukan An-Nisa tas'al wan Nabi yujib. Wanita bertanya, Nabi menjawab. As'ilatun nisa lin Nabi, pertanyaan-pertanyaan para wanita kepada Nabi. Itu ada buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Saking banyaknya pertanyaan para wanita di zaman Nabi, ya, kepada Nabi seputar masalah-masalah agama. Ya, bahkan pernah rombongan dari wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta jadwal pengajian kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, kita kalah sama yang laki-laki, wahai Rasul. Yang laki-laki enak sering ya duduk bersama Anda, kumpul bersama Anda. Kita nih seringnya di rumah, jarang mendengarkan ya nasihat-nasihat Anda. Ya, berikanlah jadwal pengajian kepada kami. Kau berikan wasiat kepada kami. Sampai datang minta jadwal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan apa? Semangatnya wanita-wanita dulu dalam belajar ilmu agama. Ini yang perlu kita tiru, para akhwat, para ummahat, ya, para wanita muslimah. Ya, kalau kita ingin menjadi wanita yang salehah, anak yang salehah, istri yang salehah, ibu yang salehah, ya, maka kita harus punya semangat belajar ilmu agama. Sebab tidak mungkin seorang wanita itu menjadi salehah kalau dia tidak belajar ilmu agama. Mustahil. Mimpi dia bisa menjadi wanita yang salehah kalau dia tidak belajar ilmu agama. Karena ilmu agama ini adalah lentera. Ilmu agama ini adalah cahaya yang menerangi perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bisa membedakan mana rute menuju surga dan mana rute menuju neraka. Mana yang hak dan mana yang batil. Mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Mana halal dan mana haram. Tidak mungkin kita bisa membedakan kalau kita tidak memiliki ilmu agama. Maka mari kita semuanya, ya, para akhwat, para ummahat, ya, semangat ngaji ilmu agama. Ya, seperti wanita-wanita salaf dahulu. Lau anna nisa'a kaman faqadna la fuddilatin nisa'u 'ala rijali wa man ta'nisu bismi syamsi aibun wa la tadhkiru fahrun lil hilali. Andaikan para wanita kita sekarang seperti wanita-wanita dulu, maka mereka akan mengalahkan kaum laki-laki. Ya, syamsun kalau dalam bahasa Arab itu muannas. Ya, dan itu tidaklah menjadi aib bagi syamsun, bagi matahari. Dan hilal itu dalam bahasa Arab budakan laki-laki. Tapi itu bukan suatu kebanggaan bagi dia. Artinya laki dan perempuan itu bukan kehendak kita, itu pilihan, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkualitas, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sama-sama diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dan beriman, baik laki-laki maupun perempuan, nggak ada monopoli untuk laki-laki aja ya. Baik laki-laki maupun perempuan, selama dia beriman dan beramal saleh, maka kami akan membalas, ya, memberikan kebahagiaan di dunia untuk mereka, dan ya, kami akan memberikan surga, balasan
yang lebih agung dari apa yang mereka lakukan di dunia ini. Maka para akhwat, para ummahat, ya sekali lagi, ya ayo semangat untuk ngaji ilmu agama. Ya, dan supaya kita mendapatkan ilmu agama, perlu kita perhatikan kunci-kuncinya. Yang pertama, menata niat, tata niat kita. Kita belajar ilmu agama ini untuk apa? Bukan cuma sekedar biar bisa ya ketemu ngerumpi sama teman kita. Ya. Tidak. Tujuan kita belajar ilmu agama itu adalah supaya bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari agar kita bisa bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu tujuan kita. Maka ikhlaskan niat kita, ya tata niat kita, ya jangan sampai ada noda-noda ria, sum'ah, ya yang bisa merusak amal perbuatan kita. Ingat, menuntut ilmu itu adalah ibadah, bahkan ibadah yang paling mulia. Jangan sampai ibadah yang paling mulia malah ternoda dengan ya perusakan niat sehingga menjadi ibadah yang rendah. Yang kedua, agar kita mendapatkan ilmu, maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat, harus semangat. Ya haris alama yang fa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat. Harus semangat. Wanita-wanita salaf dahulu semangat ya. Mereka datang kepada Nabi, mereka bertanya kepada Nabi, ya luar biasa. Bahkan mereka nggak malu bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tabu gitu ya. Mungkin kalau wanita sekarang mau nanya mungkin tabu gitu ya, takut diketawain sama teman-temannya. Tapi kalau itu masalah agama dan tujuan kita adalah biar ngerti tentang hukumnya dalam pandangan agama, ya nggak ada masalah. Ni'man nisa wal ansar lam yamna'hunna haya'uhunna yatafaqqahna fid-din. Kata Aisyah, sebaik-baik wanita itu adalah wanita Ansar. Malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang ilmu agama. Jadi harus semangat, karena semangat ini motor penggerak kita dalam melakukan amal ibadah. Yang ketiga, berdoa kepada Allah SWT. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, perbanyak doa agar Allah menambahkan ilmu kepada kita. Sallallahu ilman nafi'a. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat, kata Nabi. Jangan sampai kita mengandalkan kepada kecerdasan kita. Ya. Karena ilmu itu bukan masalah kecerdasan. Ilmu itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah nggak memberikan ilmu kepada kita, kalau Allah nggak menganugerahkan ilmu kepada kita, maka tidak ada artinya. Banyak orang cerdas tapi ilmunya tidak bermanfaat bagi. Maka perbanyak doa kepada Allah, minta ilmu yang bermanfaat. Bukan sekedar ilmu saja, minta ilmu yang bermanfaat. Makanya doa Nabi SAW itu apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang saleh yang diterima di sisi. Perhatikan dalam hadis ini, yang pertama kali diminta oleh Nabi ilmu yang bermanfaat. Baru yang nomor 2 rezeki yang halal. Baru yang nomor 3 amal saleh yang diterima. Kenapa ilmu dulu yang diminta oleh Nabi SAW? Karena untuk mengetahui ini rezeki yang halal dan tidak, ini amal yang diterima atau tidak, butuh ilmu. Kita nggak mungkin tahu, oh ini pekerjaan yang halal nih, rezeki yang halal. Oh ini amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi diterima oleh Allah sama. Oh ini nggak ada tuntunannya. Kita nggak mungkin bisa membedakan kalau kita nggak punya ilmu. Makanya yang pertama kali diminta adalah ilmu. Ya. Yang keempat, hendaknya bagi kita untuk ya sabar dalam menuntut ilmu itu butuh kesabaran.
butuh kesabaran. Sabar, waktunya lama, ya, butuh waktu yang lama. Dulu Imam Ahmad pernah mengatakan, ta'allam tubabal haidi tis'asinin hatta haid. Saya belajar masalah haid itu 9 tahun lamanya baru saya paham. Masalah haid itu 9 tahun belajarnya Imam Ahmad. Kita pengennya 1 jam langsung sulapan pinter kayak Aisyah. Ya, nggak bisa. Ilmu itu butuh kesabaran. Satajiduni insyaallah sabira wala ma'si laka amro. Nabi Musa ketika ingin belajar kepada Khidir, dia mengatakan, kau akan mendapatiku orang yang sabar. Jadi kunci dalam menuntut ilmu salah satunya adalah harus sabar, ya, dan harus istiqomah, continue, konsisten. Ojo semangat mek awal-awal kok, mari ngono protol, ya, gugur di tengah jalan. Jangan, harus semangat dan harus istiqomah. Kata Syekhul Islam Taimiyah, beliau mengatakan hidayah tidak didapatkan kecuali dengan ilmu, dan ilmu tidak didapatkan kecuali dengan istiqomah. Ilmu itu didapatkan dengan istiqomah. Ya, hidayah tidak didapatkan kecuali dengan ilmu, dan ilmu tidak didapatkan kecuali dengan istiqomah. Maka kita harus sabar, harus istiqomah, ya, kuat, ya. Nah, kemudian di antara kunci agar kita mendapatkan ilmu juga, yaitu hendaknya bagi kita memperhatikan adab, akhlak. Adab dalam mengaji ilmu agama perlu diperhatikan. Bil adabi tafhamul ilm, dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Kalau kita tidak memperhatikan adab, ya akhirnya apa? Tidak mendapatkan ilmu. Man lam yukrimil ilm, lam yukrimul ilm. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dia. Ya, akan muliakan ilmu, muliakan para ustaz yang menyampaikan ilmu, muliakan teman-teman yang menuntut ilmu. Kita saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai, ya, antara satu dengan yang lain. Ya, nah, para akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita kali ini adalah suamimu, surgamu ataukah neraka. Judul ini diambil dari sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dan Hakim, ya, dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam Sahihut Targhib wa Tarhib, dari Usaid ibn Mihsan, bahwasanya bibinya, dia punya seorang bibi, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena suatu urusan. Setelah selesai urusannya, Nabi SAW mengatakan kepadanya, yaitu kepada bibinya Usaid, ada tazawujin anti, apakah kamu sudah bersuami? Ya, qalat na'am, kata bibinya, ya, aku sudah bersuami wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, kaifa anti lahu, bagaimana kamu terhadap suamimu? Ya, sikapmu kepada suamimu bagaimana? Lalu kata sang bibinya, ma'aluh, ya, ma'aluh illa ma'ajiztuan, saya berusaha sekuat tenaga saya, semaksimal mungkin wahai Nabi, untuk memuliakannya, kecuali dalam hal-hal yang aku nggak mampu. Ya, artinya dia berupaya sebisa mungkin untuk memuliakan suaminya, kecuali kalau memang tidak mampu. Lalu kata Nabi, fanduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikanlah sikapmu terhadap suami, karena suamimu adalah surga
ataukah neraka? Ya, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu menjadi surgamu atau bisa jadi menjadi apa? Neraka. Artinya seorang wanita apabila dia taat kepada suaminya, membahagiakan suaminya, dia menunaikan hak-hak ya suaminya dengan baik, ikhlas lillahi ta'ala, maka itu akan menjadi sebab seorang istri meraih surga. Sebaliknya, jika dia maksiat kepada suaminya, sering menyakiti suaminya, ya, zalim kepada suaminya, maka akan menyebabkan sang wanita masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka ini hadis ini perhatian bagi kita semuanya, peringatan bagi kita semuanya para istri, agar kita betul-betul menjunjung tinggi hak para suami kita. Ingat para akhwat, para ummahat, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hak suami dalam agama Islam itu sangat besar yang perlu diperhatikan oleh para istri dan perlu ditunaikan, dilaksanakan oleh para istri. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, haqquz zauji ala zaujatihi an law kanat bihi qurhatun fala isatha ma addat haqqa. Hak seorang suami terhadap istri itu, andaikan suaminya punya borok, ya dalam riwayat yang lain bernanah boroknya, terus dijilat oleh istrinya, isap sama istrinya, sang istri belum menunaikan haknya suami. Itu gambaran betapa besarnya haknya suami. Bukan beneran ya, boleh ngomong isap temenan, ya. Ya, ini cuma gambaran saja. Andaikan misalnya suaminya punya borok, terus ada seorang istri yang mau ngisep, nyedot, ya, boroknya suaminya, itu aja masih belum menunaikan haknya suami. Dan saya yakin ibu juga nggak mau juga suruh nyedot, ya. Tapi kalaupun ada yang mau, itu belum menunaikan haknya suami. Saking besarnya haknya seorang istri, luar biasa. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang betapa besarnya haknya seorang suami. Kata Nabi, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya boleh bagi saya memerintahkan orang lain sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Sayangnya tidak boleh. La yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahad. Tidak halal bagi seorang untuk sujud kepada orang lain. Andaikan boleh, andai saja boleh, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Saking besarnya haknya seorang suami. Maka ini perlu diperhatikan para akhwat, para ummahat. Ya, sebagian para akhwat, para ummahat meremehkan haknya suami. Ya, bahkan ada yang berani bentak suaminya, nantang suaminya, pecah gelut malah. Nah, ini bahaya ya. Ya, wanita-wanita seperti ini nanti tidak mendapatkan manisnya iman. Kata Nabi, la tajidu imra'atun halawatal iman hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang istri tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia menunaikan haknya suami. Ya. Nah, sebelum kita membahas ya tentang hak-hak suami yang perlu diperhatikan oleh para istri, perlu diketahui bahwasanya para istri ketika dia menunaikan hak suami, menunaikan kewajiban seorang istri terhadap suami, ya, perlu dia tanamkan pada dirinya bahwa ini adalah ibadah. Ketika dia taat sama suami, ketika dia menghormati suami, ini adalah ibadah. Terlepas apakah suaminya menunaikan hak istri atau tidak. Ya, kadang seorang istri itu
memuliakan suaminya kalau suaminya memuliakan dia. Imbang balik. Ketika suaminya nggak memuliakan dia nggak memuliakan suaminya. Oh itu bujuk gua nggak perhatian sama aku, ya salah itu gue. Nah, ini salah ini. Seorang istri ketika dia menunaikan hak suami itu tidak melihat apakah suaminya menunaikan hak dia ataukah tidak. Karena yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalkan kita juga ini. Kita menunaikan kewajiban kita sebagai rakyat kepada pemimpin. Terlepas pemimpinnya menunaikan kewajibannya sebagai pemimpin atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita melakukan tugas kita. Ya, nah ini Rasulullah SAW pernah mengatakan, innama alaikum ma ummiltum wa alaihim ma ummilu. Ya, untuk kalian tanggung jawab kalian, untuk mereka tanggung jawab mereka. Masing-masing ada totalannya sendiri-sendiri. Para istri nanti ditotal oleh Allah sendiri, dihisab oleh Allah sendiri. Para suami ada totalannya sendiri, masing-masing. Ya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang itu tidak menanggung dosa orang lain, masing-masing ada hisabnya sendiri-sendiri. Dan baik, setelah ini perlu diperhatikan ada beberapa hak seorang suami yang perlu kita perhatikan agar kita meraih surga dengan ketaatan kita kepada suami kita, dengan menunaikan hak-hak suami kita. Yang pertama, hak seorang suami itu adalah hendaknya seorang istri mentaatinya selama bukan dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang istri harus taat kepada suami dengan catatan perintah suami tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat nggak boleh ditaat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Jadi perintah suami kepada istri itu bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama, kalau suami memerintahkan kepada istri sebuah perintah yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nyuruh sholat misalnya, suaminya nyuruh istrinya sholat, nyuruh istrinya pakai jilbab, wajib ditaati? Wajib. Satu, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Dua, sebagai wujud ketaatan kita kepada suami. Wajib ditaati. Suami nggak nyuruh aja wajib kok, apalagi kalau suami nyuruh. Yang kedua, apabila seorang suami menyuruh kita maksiat, perintah tapi maksiat. Contoh misalnya nyuruh ya cukur alis. Pakai alisnya cukur aja, ya pakai alisnya itu palsu apa api, misalnya palsu tak api juga. Ada orang seperti itu yang asli malah nggak mau, maunya ya palsu, aneh orang zaman sekarang. Ya berarti kok beda kayak duit kayak orang sih duit palsu kan. Ya. Baik. Kalau perintahnya itu adalah maksiat, tidak boleh itu ditaati. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam yang baik. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Ya, kalau dia nyuruh copot jilbab, misalkan nggak boleh ditaati. Kalau dia nyuruh misalkan cukur alis, ya alis palsu atau bertato, ya atau pakai rambut palsu, nggak boleh. Atau maaf misalkan mendatang berhubungan badan tapi dalam kondisi haid atau ya dari duburnya, maka tidak boleh. Ya jangan waduh kan harus taat sama suami. Betul taat suami, tapi kalau maksiat tidak boleh ditaat. Ya ketaatan kepada Allah dan Rasul harus lebih diutamakan daripada siapa. Yang ketiga, kalau perintah suami
itu bukan perintah Allah dan Rasul, tapi juga bukan maksiat. Ya, ini perkara-perkara yang mubah. Contoh misalnya, ya, suaminya nyuruh mijeti, gitu ya. Nah, suaminya nyuruh bikinin kopi. Kopi ini kok. Masih ditaati? Masih ditaati nggak, Bu? Kok mesum ya? Oh ya, setengah hati ya. Hah? Wajib. Jangan sampai nanti disuruh sama suaminya, loh maksud gede kok nggak lewat dewi kok. Ya, nggak boleh. Karena itu perintah memang nggak ada dalilnya, secara spesifik nggak ada dalilnya. Tapi maksiat apa tidak itu? Bukan. Berarti patokannya selama itu bukan maksiat, wajib untuk ditaati. Selama itu bukan maksiat kepada Allah, wajib untuk ditaati. Ya, sampai jangan bilang mana dalilnya suruh mijeti wajib itu nanti dalilnya. Jangan. Ya, dalilnya umum, yaitu seorang istri itu hendaknya taat sama suami selama itu bukan maksiat. Ya, dan lihatkan dengan ketaatan kita kepada seorang suami, nah nanti akan dapat apa? Pahala. Ojo boleh kata dikit duit toan. Ya. Nah, Nabi SAW mengatakan, ini kabar gembira bagi para wanita, para ibu, ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Apabila seorang wanita itu sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, taat sama suaminya. Nah, ini ada kata taat sama suaminya, menjaga farjinya. Jadi dia ini namanya istri solihah itu, ya. Istri solihah itu, nah ini penting nih. Karena pengen jadi istri solihah, pengen jadi ibu yang solihah. Solihah itu apa sih? Kamu nih solihah itu. Ya, seperti itu ya, tonggoku jadi solihah. Ya, solihah bukan cerita. Solihah itu artinya wanita yang taat kepada Allah SWT dan juga baik sama hubungannya sesama manusia. Jadi dia hubungannya dengan Allah baik, sama manusia juga hubungannya baik. Itu namanya wanita yang solihah. Seperti dalam hadis ini, sholat, puasa, ini hubungan dia dengan Allah. Hablum minallah. Dia menjaga farjinya, dia taat kepada suaminya. Ini hubungannya dengan sesama manusia, lebih-lebih kepada suami. Ya, apa kata Nabi SAW? Akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu mana yang kamu suka. Masya Allah, dipersilahkan. Ya, ibu-ibu kalau jadi istri yang solehah, taat sama suami, nanti dipersilahkan masuk surga. Ya, monggo masuk dari pintu mana, guys? Ya, sama-sama sampai milik mimpi. Nah, ketika kita taat kepada suami, hadirkan hadis ini. Moga-moga ini adalah apa? Ya, sebab saya bisa masuk surga. Ya, pas menjadi suami, pas gaya kopi, iling-iling hadis ini tuh. Yes. Dan gak gerundel, ya, dan ikhlas. Dan perlu diperhatikan oleh para akhwat, para ummahat. Ketika kita melaksanakan tugas-tugas kita sebagai ibu rumah tangga, di situ pahala kita. Jadi para ibu ketika misalkan masak, ya, ketika mencuci, nyetrika, merawat anak dan sebagainya, hadirkan. Ini adalah teladan pahala bagi saya. Ini ibadah saya. Gitu. Sehingga ketika kita melaksanakan tugas-tugas tersebut akan terasa lebih ringan. Ya, baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, hak suami yang perlu diperhatikan oleh para istri adalah hendaknya para istri mensyukuri kebaikan-kebaikan suami.
Jangan kufur nikmat. Ya, punya suami disyukuri, Bu. Kan banyak tuh yang pengen punya suami tapi belum dikasih suami. Nah, berarti kalau kita sudah dikasih jodoh ya alhamdulillah, disyukuri. Ya, disyukuri. Kemudian kebaikan-kebaikan suami disyukuri. Ya, dia ngasih uang belanja, ya, misalkan 1 juta setahun, ya bukan sehari. Maksudnya misalkan ya, pokoknya kita dikasih uang belanja, disyukuri. Insya Allah kalau kita bersyukur nanti akan ditambah sama Allah SWT. Ya, banyak kan ibu-ibu kan kurang bersyukur. Kalau lagi udah merumpi warung, isinya ngeluh tok. Barang-barang kabeh mahal, ya, uang belajarnya gak nambah-nambah. Yes, angel yes. Ya. Baik. Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan kepada kita para akhwat, para ummahat tentang wanita-wanita yang tidak bersyukur atas kebaikan suami mereka. Ini bukan nakut-nakuti ya, tapi ini adalah nasihat dari Rasulullah SAW. Ketika beliau berkhutbah pada saat khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, adalah khutbah perayaan ya, hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, Nabi mengatakan, inni uridun nar fa idza aksaru ahliha minan nisa. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Ternyata penduduk terbanyaknya adalah wanita. Penghuni neraka yang paling banyak itu adalah wanita. Faqalat imra'atun min sifatin nisa. Lalu ada seorang wanita dari tengah-tengah, ya, soft, mengatakan, lima ya Rasulullah. Kenapa wahai Rasulullah? Kok ya ibu-ibu, kok emak-emak yang paling banyak masuk neraka? Apa sebabnya wahai Rasulullah? Qal takfurnal ashir. Ya, kalian mengingkari suami kalian, kebaikan suami kalian. Wa takfurnal ihsan. Kalian mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Ya, kufur nikmat. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullahu summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Kalau kalian wahai suami berbuat baik kepada istri kalian bertahun-tahun lamanya, kemudian sang istri mendapatkan ada kekurangan pada diri kalian, sang istri akan mengatakan, kamu gak ada baiknya mas. Semudah itu ya perempuan. Ya, suaminya Masya Allah udah kerja keras bertahun-tahun baik, tapi ada satu kesalahan, ada satu kekurangan, dia ngomongnya apa? Kamu gak sayang sama aku. Dia gak sayang, anaknya satu sih gak sayang. Ya. Jadi para ibu, para akhwat, para ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, hendaknya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Ini perlu kita tanamkan. Harus menjadi hamba-hamba, wanita-wanita yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Syukur bukan hanya dengan kata-kata alhamdulillah berarti bersyukur. Syukur itu kata para ulama dibangun di atas 3 hal, baru namanya syukur. Afadakum an-ni'matu minni salasatan yadi wa lisani wa dhamira al-muhajjab. Syukur itu ada 3, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati yaitu kita meyakini bahwa semua nikmat yang kita peroleh semata-mata datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Tidak ada satu nikmat pun kecuali itu datangnya dari. Yang kedua, syukur dengan lisan. Kita mengucapkan alhamdulillah. Berapapun yang didapatkan oleh suami kita, yang penting halal,
ya kita terima dengan lapang dada, dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai hati-hati ya, suaminya udah pegel nyari kerjaan, ya, batik tulang, keras keringat, kayak lemak kabeh tulangnya, ya. Terus sampean karena mungkin dia suaminya dapatnya gajinya cuma dikit, sampai oleh suami ini dibawa mas, dibutuh ke kampung aja oleh, stop. Ya, hati-hati seperti ini. Berarti kurang apa? Bersyukur. Alhamdulillah. Insya Allah besok ya lebih daripada ini. Nah, itu disemangati. Yang ketiga, ini yang paling penting, bentuk syukur itu adalah dengan apa? Anggota badan. Artinya kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita dikasih ilmu, gunakan ilmu kita untuk semakin dekat sama. Kalau kita dikasih harta, gunakan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nikmat Allah justru menjauhkan kita, melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, intinya mari kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, yang qanaah. Jangan jadi wanita yang matre, wanita yang ya tamak kepada dunia. Dan saya ingatkan, ya, kurangi lihat barang-barang mahal. Nah, terusannya Instagram, Shopee, terus duit titik ya. Nggak ideal toh ya. Akhirnya kali delok Instagram, ngomong karo bujine, Mas, kok iki kok Mas. Ya. Terus dodo bujine. Ya, Covid ini hamil golek duit, ya bingung. Jadi, ya ini perlu diperhatikan dulu ya, kita harus benar. Ya, makanya kita bagaimana caranya supaya kita senantiasa bersyukur? Lihat yang lebih melarat dari kita. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Kata Nabi itu, ini resep bagus nih. Lihatlah yang lebih melarat dari kalian. Jangan melihat kepada yang lebih kaya dari kalian. Ya, kalau kita misalkan punya sepeda motor, alhamdulillah. Ada yang nggak punya sepeda motor. Kalau kita punya sepeda motor, alhamdulillah. Ada yang nggak punya sepeda motor sama sekali. Kalau kita bisa makan 3 kali, alhamdulillah. Ada yang nggak bisa makan. Gitu. Kita lihat yang lebih bawah. Jangan lihat yang lebih atas. Makanya kurangi itu. Pergi ke misalkan ke teman orang kaya itu, nggak ingin ya. Terus akhirnya bandingkan. Sering-seringlah ziarah ke tempat orang melarat. Sering. Supaya kita senantiasa bersyukur. Nah teman-teman saya, Masya Allah anak ya, kayak utangnya kayak, nah itu sering-sering diziarah itu. Ya, supaya kita bersyukur. Wah, ternyata cobaan dia lebih berat daripada saya. Saya merasa saya ternyata cobaannya berat. Ternyata ada yang lebih berat dari dan masih banyak. Nah, ini supaya kita senantiasa menjadi istri-istri yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di antara hak suami yaitu berusaha untuk tidak menyakitinya, membuat dia marah. Nah, baik dengan kata-kata, ini sebaliknya pakai gitu, ya, nggak kayak ngomong tapi baik ngomong nyelekit, nah, ya, sehingga menimbulkan konflik dalam rumah tangga, pertengkaran. Hati-hati. Ya, betapa banyak manusia itu masuk neraka gara-gara lisan. Aksarul khotaya bani Adam fi lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Terutama maaf, ya ibu-ibu, ya wanita. Masih ingat ada sebuah kisah pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ada seorang wanita dia sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, tapi wahai Rasulullah dia suka menyakiti
Kalau dia ngomong sama tetangganya, nyelekit wahai Nabi. Apa kata Nabi? La khayra fiha hiya finnar. Enggak ada baiknya wanita itu, dia di neraka. Ya, maka kita hati-hati jangan sampai menyakiti. Lebih-lebih yang kita sakiti adalah suami sendiri. Nah, ini kadang-kadang justru karena suami sendiri sering disakiti. Jadi jangan membuat suami marah, tersakiti. Ya, baik dengan kata-kata ataupun dengan tangan, misalkan. Ya, wah bisa sampai nampar bujurnya, waduh. Ya, ini langsung hancur harga diri seorang laki-laki. Makanya sering terjadi keributan dalam rumah tangga itu tatkala ya omongan seorang istri menyakiti perasaan suami. Ya, nah jangan membuat dia marah. Baik dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan kita. Salah satu yang diingatkan oleh Nabi, ini perlu saya ingatkan supaya tidak terjadi pada diri kita, kelihatannya sepele, kelihatannya tabu, tapi ini ternyata juga salah satu yang bikin sering menjadi konflik dalam rumah tangga, menyebabkan suami marah, yaitu menolak ajakan suami. Suaminya ya ngajakin dia ya keranjang, terus kono alasan gak ada apa, kamu ya nggak mau. Nah ini hati-hati, ini membuat suami apa? Marah, kecewa, ngutuk, ngambek. Nah, yang seringkali akhirnya menjadi apa? Sebab konflik dalam rumah tangga. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada wanita, ya, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firash fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaika hatta tusbih. Jika seorang suami mengajak istrinya teranjang, yakni untuk melakukan hubungan badan, hubungan intim, tapi dia nggak mau, akhirnya suaminya ngamuk, marah, ngambek, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Ya, sampai pagi. Ya. Mau gitu aja Ustaz, ancamannya kok berat banget. Iya. Sampai dilaknat oleh malaikat. Iya, ini kelihatannya remeh tapi ini masalah besar. Kenapa demikian? Satu, tadi membuat suaminya marah. Yang kedua, jika suaminya lemah iman, bisa jadi dia akan terjatuh kepada dosa. Ya, jalur kalau bujune ka oleh itu wis akhirnya apa? Jajan ya. Nah, ini bahaya. Sehingga fungsi tujuan dia nikah nggak terpenuhi. Makanya banyak suami itu terjatuh di dalam perselingkuhan. Maaf, salah satu sebabnya dia tidak mendapatkan servis yang bagus dari istrinya. Makanya ya ibu-ibu perlu diperhatikan, ya para suaminya perlu diperhatikan, ya. Nah, jangan sampai suami terjerumus di dalam dosa karena sebab kita. Ya, suami melakukan perbuatan dosa karena sebab kita sebagai istri. Naudzubillah min dzalik. Jadi di antara hak suami adalah bagaimana kita berusaha menyenangkan suami kita, menggembirakan suami kita, bukan malah membuat marah suami kita, menyakiti perasaan dia. Ya, Nabi SAW. Baik, selanjutnya yang keempat ya, di antara hak suami juga adalah hendaknya seorang istri ya berusaha menyenangkan suaminya dengan penampilannya, dandan ya secantik mungkin, ya berpakaian yang bagus, yang menyenangkan, yang menggoda suaminya, ya badannya, pakaiannya,
Nabi SAW pernah ditanya, ayyun nisa'i khair? Wahai Rasulullah, wanita yang baik itu bagaimana sih Nabi? Istri yang baik itu bagaimana wahai Rasul? Kata Nabi, allati tuti'u zawjaha idza amar, yang taat sama suaminya kalau suaminya memerintahkan, wa tasurruhu idza nadhar, dan menyenangkan suaminya kalau suaminya apa? Memandangnya. Menyenangkan suami tatkala suami memandangnya itu bagaimana? Ya, dia menjaga penampilannya, berdandan, ya berpakaian yang bagus, ya mandi, sing wangi, ya artinya berhias. Jadi hiasannya hiasannya seorang istri itu untuk siapa? Suami. Nah, sekarang banyak yang kebalik, Ibu. Banyak yang kebalik sekarang ini. Banyak yang berdandan ketika mau keluar rumah. So, bercong ya. Sepakat ya. Iya. Banyak ibu-ibu kebalik. Kalau ada kondangan, oh masya Allah, dandannya saja nunggu ibu-ibu gak main-main. Paling suwi biasa nunggu. Ya. Kurang bedak, kurang benges, ya. Tapi kalau sama suaminya sendiri, ya Allah, rembes ya, ya amputasi ya. Nah ini kebalik. Harusnya dandanan dia, bersoleknya seorang istri itu adalah untuk suaminya. Kalau dia bersoleknya ketika keluar, sampai itu dandan di musopo, terus dibujul, ya, malah digoda wong liya malah ngamuk, ya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan. Hendaknya para istri berusaha yang menyenangkan suaminya, ya, dengan penampilannya, ya. Kalau punya modal ya beli alat-alat kecantikan kalau suaminya bisa. Kalau enggak minimal ya rajin mandi, ya, sampai seminggu enggak adus, ya. Nah, bajunya enggak ganti-ganti, nah, sampai bolong kabeh, nah, jangan sampai. Jadi betul-betul dia memperhatikan apa? Dandanannya, berhiasnya untuk suami, ya. Karena sekarang ini juga perlu diperhatikan ibu-ibu ya, godaan di luar ini besar sekali. Orang bilang rumput tetangga lebih hijau, kecengannya. Lah kalau kita nggak berhias untuk suami kita, ada wanita-wanita yang lain yang berhias untuk suami kita. Nah, kok kecantol sama suami kita tambah repot. Kok bisa mau pelakor, ya. Nah, jadi kita kalau misalkan ada kasus-kasus seperti itu, kita evaluasi, jangan-jangan ini karena kekeliruan saya, kekurangan saya, ya. Nah, ini, jadi mari diperhatikan, ya, ibu-ibu, ya, perhatikan tentang penampilannya. Nah, yang misalkan, sebisa mungkin ya, yang misalkan yang gemuk ya gimana berusaha untuk apa? Diet untuk biar untuk suaminya, ya. Untuk suaminya, ya. Untuk pojok apa melar terus, ya. Baik. Selanjutnya di antara haknya suami juga adalah dia menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya. Lebih-lebih kalau tatkala ditinggal oleh suami. Ya jadi as-shalihat qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Surat An-Nisa ayat 34. Ini juga definisi wanita yang salihah ya. Apa kata Allah? As-shalihat, wanita-wanita yang salihah itu qanitat, rajin ibadah, salatnya, puasanya. Ini hubungan dia dengan Allah. Tadi kan wanita yang salihah itu wanita yang hubungannya baik dengan Allah dan juga baik hubungannya dengan sesama manusia. Itu wanita yang saleh. Wanita-wanita yang salehah itu qanita, dia ahli ibadah.
hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Ya, dia menjaga kehormatan suaminya tatkala ditinggal oleh suami. Ya, hati-hati apalagi zaman sekarang, zaman media sosial. Ya, bojone kerja, malah chattingan sama mantan. Nah, CLBK, cinta lama belum kelar, cinta lama bersemi kembali, cinta lama bubarkan keluarga. Ini banyak kasus seperti ini. Sekarang ini banyak kasus perceraian rata-rata karena media sosial. Ya, banyak bab perceraian itu banyak. Terbanyak adalah karena media sosial sama karena ekonomi. Makanya pas COVID ini apa ya sih? Ya, saya bercerai malah. Ya. Jadi ibu-ibu ini perlu diperhatikan. Kita harus menjaga harga diri kita, harga diri suami kita. Jangan sampai kita mengkhianati cinta suami kita. Sebagaimana suami juga nggak boleh mengkhianati ya istri. Ya, harus menjaga diri kita. Lebih-lebih kalau suaminya pas kerja, pas pergi. Ya. Nah, banyak kasus terjadi perselingkuhan itu tatkala karena suaminya kerja, apalagi kalau misalkan pisah, ya, aku jadi dari TKW misalkan, istri angel ya, banyak kasus seperti itu. Makanya sebisa mungkin ibu-ibu ya jangan kerja di luar. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu sudah bagi tugas kita dalam rumah tangga. Yang bagian untuk mencari nafkah itu adalah suami. Tidak ada kewajiban mencari nafkah bagi istri. Kewajiban nafkah itu adalah bagi suami. Istri 0%. Ya, kecuali kalau memang diperlukan, ya itu pun usahakan kalau bisa nggak keluar rumah. Sekarang bisa kok online, ya, bisnis online, bikin jajan, sehingga tidak terbengkalai. Ya, tidak terbengkalai. Ini penting sekali, yaitu untuk diperhatikan oleh para istri, ya, karena banyak kasus-kasus konflik dalam rumah tangga disebabkan ya ketika seorang istri ya memilih untuk menjadi wanita karir sehingga terbengkalai rumah tangganya, ya, suaminya nggak diopeni, anaknya nggak diramut, ya. Nah, belum lagi di tempat kerja banyak godaannya. Baik. Selanjutnya di antara hak seorang suami juga adalah hendaknya bagi para istri untuk menjaga rahasia suami. Jaga rahasia. Karena itu amanah. Apalagi kalau itu aib. Jangan malah dibongkar. Nabi SAW mengatakan, "Idza haddasa rajulun rajula summal tafata fa hiya amanah." Apabila seorang berbicara kepada orang lain, lalu dia toleh ke kanan, toleh ke kiri, maksudnya dia ke kanan ke kiri, ada yang benar nggak ya? Dan biasanya kita kalau bisik-bisik atau itu sifatnya rahasia, itu kan oleh ke kanan, oleh ke kiri. Tidak ingin ada orang lain yang mendengar. Fahiya amanah, maka itu adalah amanah. Jadi rahasia itu adalah sebuah amanah. Jangan sampai kemudian dibongkar. Apalagi kalau itu isinya adalah kekurangan dan aib suami sendiri. Sekarang kadang-kadang istri itu ada masalah langsung curhat lewat status WA, dibaca semua, ya, orang sejagat raya, ada status WA, ada status Facebook, ya. Jangan curhat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan curhat kepada media sosial, akhirnya dibaca.
Lebih-lebih nanti ada orang-orang yang lemah yang nanti memanfaatkan kesempatan. Nah, ini lagi galau ini. Nah, akhirnya dimanfaatin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi jaga rahasia. Usahakan kekurangan suami itu adalah rahasia antara kita dengan dia. Jangan sampai keluar sebisa mungkin. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan suami istri itu seperti apa? Pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka itu, para istri itu adalah pakaian untuk suami dan suami adalah pakaian untuk istri. Kenapa suami istri itu diperumpamakan seperti pakaian? Karena pakaian itu fungsinya 3. Ya, banyak, tapi yang paling penting itu 3. 1, fungsi pakaian itu adalah untuk melindungi. Melindungi dari panas, melindungi dari dingin. Begitu juga ya suami dan istri. Fungsinya adalah melindungi. Melindungi kita dari maksiat supaya tidak terjerumus dalam maksiat. Melindungi kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa suami istri itu diperumpamakan seperti pakaian? Karena fungsi dari pakaian itu adalah menutupi aurat, menutupi aib. Si orang padu nih kakek kok dia pakai baju ya, nah, yang punya aib cacat di badannya, kalau pakai pakaian tertutup kakek kok, ya. Begitu juga suami istri harus saling menutupi kekurangan. Makanya kita salah satu resep, salah satu kaidah penting yang perlu dipahami oleh para istri, para suami juga, jangan memandang pasangan kita dengan sebelah mata. Ya, pandanglah dengan kedua mata. Artinya, jangan melihat pasangan kita itu kekurangannya saja. Lihatlah juga apa? Kebaikan-kebaikan dia. La yafraq mu'minun mu'minatan in sahita minha syai'an radiya min al-amr. Janganlah seorang suami itu membenci istrinya. Kalau dia tidak menyukai salah satu perangai istrinya, yakinlah dia akan mencintai perangai yang lainnya. Istrinya mungkin tidak cantik misalkan, tapi dia punya kelebihan-kelebihan yang lain. Dia masak enak misalkan, ya. Mungkin nggak pandai masak, tapi dia punya jasa-jasa yang lain. Ya, dia cantik. Orang itu nggak ada yang sempurna. Ya, jadi harus saling menutupi kekurangan. Yang ketiga, fungsi dari pakaian itu adalah perhiasan, keindahan. Banyak orang kalau pakai pakaian kelihatan apa? Keren, ganteng, kelihatan cantik. Kalau pakai baju ya bagus. Begitulah pasangan kita. Pasangan kita itu adalah keindahan dari kita. Makanya percuma ganteng belum boleh bujur, ya. Percuma cantik kalau belum punya suami. Suami itu adalah perhiasan bagi kita. Ya, istri juga perhiasan bagi kita. Ya, baik. Saya kira cukup itu yang bisa disampaikan tentang hak-hak suami, ya. Karena ini fokus utamanya adalah untuk para akhwat, para ummahat. Jangan bilang kok sing ummahat terus sing dinasihat sing bapak-bapak ya kapan-kapan ya. Nah, untuk yang bapak-bapak kapan-kapan ya cukup waktu ini ya. Nanti untuk bapak-bapak lebih tajam lagi kritikannya nanti. Ya. Baik, intinya para ummahat, para akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, mari kita menjadi istri-istri yang salehah, istri-istri yang berusaha untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia, lebih kepada suami kita, karena suami kita adalah surga atau neraka bagi kita. Dengan ketaatan kita, dengan usaha kita untuk membahagiakan suami kita, ya kita akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita acuh terhadap hak suami, tidak mengindahkan perintah-perintah agama terhadap suami,
ya maka neraka menanti kita, ya. Dan ini perlu diperhatikan karena Rasulullah mengabarkan bahwa kebanyakan wanita itu penduduk neraka. Waliyadu billah. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum